kesempatan yang terus Kau berikan dalam hidup kami. Jika kami ada sampai saat hari ini semua karena anugerah. Haleluya. Di lembayung ujung kehidupan, saat kelopak mata meredup, pupus sudah semua harapan. Ini akhir kehidupan, telah membujur kakuku panas, bibir pun membisu tak berdaya, terasa sunyi, sepi dan hampa. Seiring lalu sangkala di lembayung ujung kehidupan, di lembayung ujung kehidupan, saat kelopak mata meredup, pupus sudah semua harapan. Ini akhir perjalanan, telah membujur kaku tubuh fana, bibir pun membisu tak berdaya, terasa sunyi, sepi dan hampa. Seiring lalu sangkala, ingat waktu masih ada kesempatan, kau kejam menolak kebenaran, hanyut dalam bingkai-bingkai kesenangan. Kau nistai kekudusan Tuhan. Ini sudah terlambat semua, tiada lagi sebutir pun asa. Kekekalan yang dahsyat menanti, kengerian tak terperi. Ingat waktu masih ada kesempatan, kau kejam menolak kebenaran, hanyut dalam bingkai-bingkai kesenangan. Kau nistai kekudusan Tuhan. Ini sudah terlambat semua, tiada lagi sebutir pun asa. Kekekalan yang dahsyat menanti, kengerian tak terperi. Ingat waktu masih ada kesempatan, kau kejam menolak kebenaran,
kasih Tuhan buat kehadiran-Mu bagi kami pada saat hari ini. Bapa, layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kuduskan kami Bapa. Ampuni setiap pelanggaran kami, kesalahan kami, ketidaktepatan kami dalam kehidupan kami untuk mengikuti Engkau, untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami hari lepas hari ya Bapa. Bapa, saat hari ini Bapa, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu nasihat-Mu Bapa, mengingatkan kami, menyadarkan kami untuk kami lebih lagi hidup berkenan di hadapan-Mu, untuk kami selalu menyukakan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, melewati kebenaran itu yang dihidupkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berapa hari belakangan ini Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, banyak hal Tuhan mengajarkan saya melewati yang namanya kehidupan hari lepas hari Bapak Ibu. Sebenarnya kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah berkatnya sebenarnya. Berkat di dalam kehidupan orang-orang yang percaya itu adalah setiap hari kita mendapatkan sesuatu pelajaran dari Tuhan, sesuatu pengalaman kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, tapi banyak orang seperti saya juga dulu menganggap kehadiran Tuhan itu adalah salah satu sesuatu yang secara lahiriah, Bapak Ibu. Ya, sesuatu di dalam kehidupan kita yang tidak ada masalah. Ya. Di dalam kehidupan kita itu kita rasakan selalu nyaman. Daging kita ini disenangkan. Dulu pemahaman kita itu disinilah letak kehadiran Tuhan. Bahwa inilah kita katakan bahwa inilah berkat Tuhan. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, saya pun mengalami ini. Ya. Saya pun memahami kebenaran firman Tuhan itu sebatas ini, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Ya. Bukan salah Bapak Ibu kita menikmati berkat secara lahiriah, tidak salah Bapak Ibu. Tapi jangan Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, fokus kita ke situ. Pemahaman kita bahwa mengikuti Tuhan itu adalah berkat-berkat secara jasmani. Nah, inilah pemahaman yang keliru Bapak Ibu saya katakan. Ya. Sebab ada kebenaran firman Tuhan mengatakan carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, kenapa saya mengatakan ini? Saya mengalami dan saya merasakan. Ternyata waktu itu pemahaman saya mengenai tentang mengikuti Tuhan itu adalah berkat secara jasmani, secara lahiriah Bapak Ibu. Saya merenungkan, saya mempelajari waktu keadaan saya seperti itu membuat saya bukan semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Itu membuat saya menjadi orang yang arogan, membuat saya semakin sombong, semakin angkuh, Bapak Ibu. Daging itu dipuaskan. Kadang-kala kita tidak menyadari, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Kita
tertipu dengan hal-hal seperti ini secara duniawi. Kita kadang tertipu. Sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau kita mau mengikuti Tuhan, setelah itu saya mempelajari kejadian yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya merenungkan Bapak Ibu, setelah saya dibukakan Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan yang benar-benar benar hari-hari ini, di tahun belakangan ini, ya, saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu kuduslah kamu sebab aku kudus. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi muridku. Di Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak hal kebenaran-kebenaran firman Tuhan di Kolose 3 ayat 1 mengatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat 2 mengatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu dibukakan. Tapi pada waktu itu fokusnya adalah berkat secara jasmani aja yang diperhatikan, yang diinginkan oleh kita mengikuti Tuhan. Tujuan kita hanya itu. Sebenarnya tujuan kita mengikuti Tuhan itu adalah Tuhan dan kerajaannya. Setelah kita mati itu kemana Bapak Ibu? Ini yang kita harus perkarakan dalam hidup ini sebenarnya. Tidak hanya menikmati kenyamanan dunia ini, keindahan dunia ini, bukan itu Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Kalau kita masih menginginkan keinginan-keinginan dunia ini, kita tidak layak bagi Tuhan. Kita bukan anak yang sah bagi Tuhan. Ini kebenaran Bapak Ibu. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa sebab itu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan tadi, saya dibawa Tuhan untuk mensyukur, naikkan syukur kepada Tuhan. Bahwa apa Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kebenaran yang Tuhan beri hari-hari ini itu adalah kebenaran yang benar-benar membawa kita untuk hidup, untuk membawa ketujuan yang pasti. Kita harus menjalani jalannya Tuhan di dalam kehidupan kita ini, mengikuti teladannya, mengikuti jejaknya. Mengikuti jejak Tuhan itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, Dia sudah memberikan teladan di kayu salib bagi kita. Kita melakukan kehendaknya Bapak Ibu. Melakukan kehendaknya itu apa? Dia rela menderita di kayu salib itu Bapak Ibu, untuk mengembalikan kerancangan yang semula, supaya kita serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini fokusnya, ini tujuan kita Bapak Ibu. Kita harus melakukan kehendaknya, menyelesaikan pekerjaannya. Artinya kita mencari sesuatu yang perkara-perkara yang di atas dalam kehidupan kita, mencari kehendaknya. Kita harus serupa, kita harus memiliki karakter Yesus. Bukan mencari hal-hal yang di dunia ini, berkat-berkat secara jasmani. Tidak salah saya katakan Bapak Ibu. Kalau Tuhan memberikan kita berkat secara jasmani, bukan berarti, tapi banyak orang mencari kepuasan untuk kepentingan pribadi sehingga menduakan Tuhan, sehingga Tuhan itu diduakan. Sebab itu ada kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak bisa diduakan. Jangan mendua hati. Amin. Nah, kalau kita tidak fokus dengan dunia ini, harta dunia ini Bapak Ibu, ya,
kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan pernah lagi dengan membanggakan sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dunia ini secara berkat-berkat jasmani. Kalau kita tahu kebenaran Bapak Ibu dan kita mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Jadi saya ketawa Bapak Ibu ya, kalau saya mengingat waktu-waktu yang dulu ya, sampai saya itu memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat itu tentang kemakmuran, tentang berkat secara jasmani. Hari-hari ini setelah saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan itu, saya bisa ketawa sendiri atau saya katakan betapa bodohnya saya dulu ya Tuhan. Ya. Saya merenungkan itu Bapak Ibu. Tapi saya bilang sama Tuhan, bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau kau hari ini di tahun-tahun belakangan ini membukakan tentang kebenaran firman-Mu. Malu saya Bapak Ibu Saudara dikasih pada saya menyesal. Ya. Menyesali gitu loh. Apa yang saya sampaikan dulu, apa yang saya lakukan dulu. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi tidak terlambat Bapak Ibu, Tuhan sangat baik. Tuhan sangat memperhatikan kita bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Melewati proses kejadian-kejadian itulah Tuhan menegur, mengajar, memberikan kebenaran itu dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Pada waktu itu betapa bangganya saya. Tapi saya merenungkannya Bapak Ibu Saudari. Waktu saya memahami tentang kebenaran firman Tuhan, kalau mengikuti Tuhan itu diberkati secara jasmani. Saya merenungkannya, saya melihat di dalam hidup saya. Kok hidup saya semakin sombong, semakin angkuh, semakin karakter saya kok nggak berubah. Ya, saya melihat kok kehidupan saya tidak menjadi berkat, tidak menjadi saksi. Saya melihat di dalam kehidupan saya. Saya tertipu karena orang yang mengikuti saya pada waktu itu, Bapak Ibu, bukan melihat perubahan saya, karakter saya yang sombong, yang angkuh, yang arogan. Tapi mereka melihat bahwa berkat yang ada di dalam kehidupan saya mengikuti Tuhan. Saya tahu bukan murni mereka menghormati saya. Mereka menghormati saya karena berkat-berkat secara jasmani. Nah, disitulah kebanyakan orang kalau kita salah mengajarkan, karena ya dari sejak kita percaya Yesus itu pengajaran kita itu pada waktu itu tentang kalau ikut Yesus itu selamat dan diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan itu kita salah memahaminya. Pemahaman kita itu secara berkat, secara jasmani. Padahal yang diberkati oleh Tuhan itu, kita diberkati oleh Tuhan itu adalah secara rohani Bapak Ibu. Karakter kita diubahkan. Ya, kita semakin mengasihi orang lain. Jika ada orang yang membenci kita, mengatai-ngatai kita, kita harus, firman Tuhan katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kita harus rendah hati. Kita harus jadi peramah. Kita harus memiliki buah-buah roh dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sebab itu ada firman Tuhan tadi yang mengatakan di Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, mengikuti Yesus itu harus lebih, Bapak Ibu.
Tidak cukup hanya berbuat baik, sudah melakukan hukum Taurat. Tidak begitu. Kita mengikuti Yesus itu lebih lagi, Bapak Ibu. Kita harus menyangkali diri kita. Kalau orang memukul pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Tidak mudah. Kita harus melepaskan segala sesuatu milik kita, baru kita layak menjadi murid Tuhan. Kita harus menjadi murid. Sebab itu ada firman Tuhan bilang, jadikan semua bangsa muridku. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran karena aku adalah kebenaran. Kata firman Tuhan di 1 Petrus ayat 1, ayat 3 dan 4. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nah, inilah tugas sebenarnya yang harus diselesaikan di dalam kita mengikuti Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan membawa saya di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Sebelum menguduskan orang lain, kita dulu menguduskan diri kita. Walaupun Bapak Ibu tidak langsung kudus kita ini sesuai standar. Amin. Sesuai standarnya Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa kata, oh saya sudah kudus. Tidak bisa, sesuai standarnya Tuhan. Yang terpenting adalah kita sudah mulai mempraktekkannya, kebenaran itu dalam kehidupan kita. Amin. Dan sesuai standarnya Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Kadang-kadang meleset, kita lakukan, kita perbaiki lagi dalam kehidupan ini, Bapak Ibu Saudari. Nah, itulah yang kita harus lakukan untuk melakukan kehendak dan menyelesaikan pekerjaannya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tidak mudah menjadi orang Kristen, itu tidak gampang. Tidak cuma hanya percaya Yesus selamat, diberkati, mujizat. Bukan hanya sekedar itu saja, Bapak Ibu. Itu bagi orang yang baru percaya Kristus, baru percaya kepada Tuhan. Tapi bagi kita yang sudah lama mengenal Tuhan Yesus dari sejak lahir sampai hari ini umur kita berapa, kita tidak perlu lagi dengan hal-hal seperti itu. Kita harus mengikuti apa yang Dia kehendaki. Pekerjaanku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang kita harus lakukan, Bapak Ibu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini tingkatan kita yang kita harus kejar menjadi orang Kristen yang sudah sekian tahun mengikuti Tuhan. Ini yang harus kita lakukan, bukan pemahaman berkat Tuhan yang selalu berkat. Bukan salah kita diberkati. Sekali lagi saya katakan bukan salah kita menikmati berkat itu. Tapi jangan pemahaman kita salah. Kalau mengikuti Yesus itu berkat. Amin. Kalau pemahaman kita hanya cuma di situ, menyesatkan Bapak Ibu. Apalagi kalau pemahaman seorang hamba-hamba Tuhan, pemahamannya seperti itu dan mengajarkan kepada jemaat seperti itu. Jemaat dibawa kemana? Sebab kita harus bertanggung jawab atas hidup kita setelah kita mati nanti. Di lembayung ujung kehidupan, saat kelopak mata meredup, pupus sudah semua harapan. Ini akhir perjalanan. Telah membujur kaku tubuh fana, bibir pun membisu tak berdaya. Tragis hidup ini Bapak Ibu. Hari-hari ini saya melihat berita-berita banyak yang Tuhan ambil. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang dipanggil oleh Tuhan, pendeta-pendeta yang besar, pendeta-pendeta besar Bapak Ibu, dipanggil oleh Tuhan. Saya merenungkan sangat tragis hidup ini. Sebenarnya kenapa Tuhan izinkan semua itu terjadi? Adanya COVID, keadaan hidup kita selama di dunia ini gak ada
ya terancam Bapak Ibu. Gak ada nyaman kita selama ada di dunia ini. Nah, kenapa kita ngotot untuk mencari kesenangan di dunia ini? Mencari berkat-berkat, memuaskan hawa nafsu, keinginan daging. Itu bukan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebab itu melewati setiap perkara, peristiwa yang terjadi itu mengingatkan kita Bapak Ibu. Apa sih kehidupan di dunia ini fana. Kita pasti mati, terkujur tubuh kita ini terkujur kaku. Apa yang kita miliki di dunia ini kita tidak bawa. Kenapa kita tidak berjuang, kita tidak berjuang untuk mencari kebenaran yang benar di dalam kebenaran yang Tuhan inginkan, yang kita harus praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tidak cuma hari lepas hari Bapak Ibu, dari menit ke menit, detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari lepas hari Bapak Ibu. Ini sebenarnya fokus kita untuk kita mempersiapkan kematian kita. Kita pasti mati Bapak Ibu, yang harus kita pertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kita harus membawa nanti di hadapan Tuhan apa yang kita sudah perbuat selama kita ada di dunia ini. Sudahkah kita melakukan kehendaknya? Sudahkah kita menyelesaikan pekerjaannya yang saya sampaikan tadi? Kalau kita sibuk urusan-urusan yang tidak perlu, mencari perkara-perkara yang di bawah bukan yang di atas. Sebab itu firman Tuhan katakan tadi di Kolose 2 ayat 3, pasal 3 ayat yang kedua mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Tapi terbalik. Kebenaran sudah disampaikan, tapi tetap mencari perkara-perkara yang di dunia ini. Saya dulu seperti itu Bapak Ibu, saya bertobat. Syukur saya dianugerahkan oleh Tuhan, diberikan kekuatan untuk saya melakukan kebenaran ini. Walaupun berat, saya tahu untuk melakukan kebenaran ini berat, sulit. Waduh, untuk mematikan keinginan daging yang sudah berabad-abad kita sudah miliki, kita sudah yang ada di dalam kehidupan kita ini, untuk menikmati dunia ini, keinginan dunia ini Bapak Ibu. Tidak mudah untuk melepaskan keinginan dunia ini. Kita mencari perkara yang di atas untuk untuk menanggalkan segala keinginan. Kalau perkara yang di atas itu menginginkan bahwa pikirkan hal-hal yang mulia. Lepaskan segala sesuatu yang ada di dunia ini yang tidak ada gunanya. Itulah yang dikatakan perkara-perkara yang di atas. Hal-hal yang ilahi. Kita harus melepaskan perkara-perkara yang di dunia ini. Kodrat dosa. Sifat kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus kembali ke kodrat ilahi dari kodrat dosa. Kita harus lakukan itu, memakan waktu yang sangat panjang Bapak Ibu. Sebab itu kalau kita tidak dari sekarang, saya merasa terlambat Bapak Ibu. Kenapa saya nggak dari dulu melakukannya? Kenapa saya baru-baru ini melakukannya, tahun-tahun belakangan ini? Seandainya saya dari dulu, wow, luar biasa mungkin hidup saya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin banyak jiwa-jiwa. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan untuk saya berjuang hari ini. Saya katakan kepada Tuhan, saya mempraktekkan dalam kehidupan. Saya katakan tadi 2 hari belakangan hari ini, saya benar-benar merasakan yang namanya saya pengen pulang. Pengen pulang ke tempat Bapa di surga Bapak Ibu. Saya merenungkan 2 hari belakangan ini. Saya merasakan yang benar-benar keinginan hati saya yang benar-benar
tulus saya pengen pulang. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan perhadapkan kepada saya semuanya, keadaan di dunia ini tidak membuat saya betah di dunia ini. Saya bersyukur kepada Tuhan dan saya mengerti maksud Tuhan. Disinilah letak Dia mengasihi saya Bapak Ibu. Sebenarnya letak Tuhan mengasihi kita kalau kita mengalami namanya kehidupan di dunia ini. Ya, kehidupan yang sulit, banyak masalah, semuanya gak nyaman, gak enak. Sebenarnya ini adalah berkat bagi kita Bapak Ibu. Ya, berkat bagi kita supaya kita tidak betah di dunia ini. Coba kalau kita punya uang yang banyak, dihormati orang, semuanya nyaman-nyaman, baik-baik suami, tidak macam-macam. Ya. Mungkin kita lupa sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau orang sudah diberikan kehidupan tidak nyaman, hidup proses berat, masih aja kehidupannya tidak mengikuti kehendak Tuhan, tidak mengerti apa maksud Tuhan, sangat-sangat menyesal Bapak Ibu nantinya. Kalau saya katakan lebih bahasanya tuh lebih bodoh. Betapa bodohnya kita tidak menangkap maksud Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Ya. Bukan berarti kita tidak diperhatikan oleh Tuhan setiap kebutuhan kita, tetap ada. Cuma ada sesuatu yang tapi keinginan daging kita tuh pengennya yang semuanya nyaman. Semuanya enak. Memuaskan itu loh maksudnya yang sampai kita tuh memuaskan keinginan kita ini, itu yang salah Bapak Ibu. Sebab itu ada doa Bapa kami bilang, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, cuma cukup. Tapi manusia tidak mau, sudah cukup, pengen yang lebih lagi. Nah ini yang salah Bapak Ibu. Inilah setiap orang itu menginginkan hal yang seperti ini. Sehingga ingin memuaskan keinginannya. Saya sulit untuk menyaksikan kepada Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu menangkap apa yang saya sampaikan. Melewati Roh Kudus yang mengingatkan kita. Kalau kita haus dan lapar akan kebenarannya, maka kita akan dipuaskan. Kalau kita rendah hati kepada Tuhan, minta, kalau hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengajar kita. Dia menuntun kita di jalan-jalan kebenarannya. Tapi kalau kita cuek, kita tidak mau, cuma hanya sekedar biasa-biasa saja mengikuti Tuhan, kita tidak akan pernah dibukakan Bapak Ibu. Kalau kita cuma hanya cari Tuhan itu sekedar, itu tidak akan pernah kita mengalami sesuatu yang dahsyat di dalam Tuhan. Sampai kita berkata begini, wow dahsyat Tuhan kita. Saya sering sekali mengatakan itu Bapak Ibu. Wow Tuhanku heran, Tuhanku dahsyat. Kenapa? Bukan karena diturunkan uang berapa miliar Bapak Ibu, bukan itu. Tapi setelah saya mengerti tentang kebenaran firman Tuhan ini membuat saya, wow. Puji Tuhan Bapak Ibu, 2 hari yang lalu saya katakan, wow. Ternyata aku bisa ya Tuhan ya, bisa tulus untuk pulang ke rumah Bapak. Dulu saya takut, jujur Bapak Ibu, takut saya pulang. Jujur, walaupun ya jujur ya belum 100% saya pengen pulang itu. Tapi saya tidak ada rasa takut lagi pulang, saya siap kalau dipanggil Tuhan. Jujur Bapak Ibu, itu 2 hari yang lalu. Itu dahsyat. Wow, saya bisa punya hati seperti itu. Berarti saya sudah tidak lagi menginginkan hal-hal yang ada di dunia ini. Betul, kalau saya melihat orang yang di luar sana Bapak Ibu bangga dengan sesuatu harta dunia, berkat-berkat secara duniawi.
Saya ketawa Bapak Ibu, saya katakan itu saya dulu. Saya sedih justru melihat kenapa mereka nggak mengerti tentang kebenaran yang sungguh-sungguh. Mempersiapkan diri nanti setelah mati itu menghadap Bapa di surga. Jangan sampai nantinya engkau, aku tidak pernah kenal engkau. Tuhan, aku sudah melayani engkau, aku sudah melakukan ini itu untuk pekerjaanmu. Tuhan bilang, engkau, aku tidak pernah kenal engkau. Karena engkau melakukan kejahatan. Jangan sampai kebenaran ini terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Ya saya sangat sedih melihat banyak orang seperti itu. Masih ada pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Ya, sangat disayangkan. Saya bergumul, kasihan ya. Pemahamannya masih di situ. Kenapa enggak mempersiapkan diri pulang untuk melakukan kehendaknya? Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan bukakan, singkapkan kebenaran bagi setiap umat-umat-Mu yang ada di dunia ini. Yang ada khususnya di Kalimantan Tengah Palangkaraya ini. Tuhan singkapkan ini Tuhan. Seperti apa yang ku rasakan, apa yang ku alami, apa yang sekarang aku lakukan Tuhan. Walaupun itu berat aku tahu. Bagimu tidak ada yang mustahil. Ini Bapak Ibu, perjuangan kita itu berat ke Tuhan itu. Saya bilang saya sangat pesimis sekali Bapak Ibu. Karena ya orang masih banyak menikmati keinginan dunia ini. Saya bilang sama Tuhan, sebab itu ada kebenaran firman Tuhan. Masihkah kau dapati iman di bumi? Sangat sedikit sekali orang yang diselamatkan. Memang untuk melakukan kebenaran ini yang sekarang ini sangat sedikit Bapak Ibu. Kebenaran ini tidak laku. Yang laku itu kalau pengajaran tentang kemakmuran, mujizat. Itu laku sekali gereja. Nubuatan-nubuatan. Dinubuatkan kau tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Anak cucumu tidak akan pernah minta-minta roti tapi diberkati. Salah mengartikan kebenaran ini, selalu ditujukan ke hal-hal yang secara jasmani, lahiriah. Ini yang membuat penyesatan Bapak Ibu. Sebenarnya kebenaran firman Tuhan itu untuk hal-hal yang secara rohani. Kita tidak menjadi ekor, jadi kepala di hadapan Tuhan, bukan di hadapan dunia ini. Kalau kita mau di hadapan dunia ini, menjadi kepala di dunia ini, di hadapan Tuhan kita ditolak, mau pilih yang mana Bapak Ibu? Kita mau menjadi kepala di hadapan Tuhan atau di hadapan manusia dunia ini? Pada umumnya orang maunya seperti ada yang di dunia ini. Loh, kita kan tinggal di dunia ini, kita harus nikmati dong. Banyak orang yang punya alibi seperti itu Bapak Ibu. Bukan salah. Kita pun kalau kita mengikuti Tuhan, cari kebenaran, kita juga diberkati di dunia dan di surga sana. Bapak Ibu, kita jadi berkat di dunia ini, kita juga jadi berkat di sana, di kerajaan surga. Kita melayani Tuhan di sana. Sehingga Tuhan temukan, kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Tuhan cari siapa yang menjadi berkat di dunia ini, siapa yang nanti akan menjadi berkat juga melayani Tuhan di kerajaannya. Tuhan senyum. Kita sudah lakukan dulu di dunia ini, sehingga nanti di sana sudah terbiasa. Amin. Tuhan sudah kenal kita, sudah selama kita di dunia ini kita melakukan kebenarannya. Amin. Sehingga kita tidak Tuhan itu sudah terbiasa, karena Dia melihat kita selama kita di dunia ini sudah melakukan apa yang Dia kehendaki. Amin. Kita harus praktekkan dulu di dunia ini, jangan sibuk dengan urusan-urusan yang tidak ada gunanya, yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak memuaskan hati Tuhan, yang tidak sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, tidak sesuai dengan pikiran, perasaannya dan kehendaknya.
Seharusnya kita harus melakukan kehendaknya. Sesuai apa yang kita lakukan, sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan perasaannya. Artinya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan pikirannya enggak? Sesuai dengan perasaan Tuhan enggak? Enggak disakitikah Tuhan itu? Apa yang kita perbuat menyakiti Tuhan atau tidak? Apa yang kita pikirkan sesuai dengan pikiran Yesus enggak? Oh, pikiran kita seperti ini contohnya Bapak Ibu. Aku akan buat pelayanan ini supaya aku dihormati orang. Ini enggak sesuai dengan pikiran Yesus. Amin. Ini yang dikatakan enggak boleh. Dulu saya begitu. Saya tidak tahu kalau pikiran saya itu tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Saya bikin pelayanan ini gimana supaya jemaat banyak. Saya buat KKR, saya undang pendeta besar untuk gereja ini besar. Itu tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Saya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya bertobat Bapak Ibu. Saya punya barang, saya punya sesuatu yang diberkati supaya dikatakan, wah Ibu Esther diberkati, pantas dia melayani Tuhan. Tujuan saya untuk minta pujian manusia. Itu tidak sesuai dengan pikiran Tuhan, perasaan Tuhan. Tuhan disakiti Bapak Ibu. Aduh, bukan itu yang ku kehendaki. Kalau Tuhan itu bisa ngomong seperti itu, bukan itu yang ku kehendaki. Yang ku kehendaki itu melakukan kehendakku. Tinggalkan dunia ini. Ikut aku. Karena ada orang kaya itu bilang, Tuhan aku mau mengikuti engkau lebih lagi. Tuhan bilang, jual hartamu. Bagikan kepada orang miskin. Dia tidak mau Bapak Ibu. Dia sedih untuk menjual hartanya. Dia masih terikat dengan keinginan dunia ini. Itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuai dengan pikiran hati Tuhan. Sedih Tuhan melihat. Dia tidak mau melepaskan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dia masih mencintai dunia ini. Tuhan sedih, Tuhan tidak disenangkan, Tuhan tidak dipuaskan dengan kehidupan kita. Tuhan mau cari orang-orang yang mau melepaskan segala sesuatu. Amin. Amin. Yang tadinya kita hidup berambisi, minta kepuasan, minta pujian manusia, menuntut ini, cari hal-hal perkara yang tidak berguna, tidak cari kebenaran Tuhan. Sehingga kita berbalik lagi, Tuhan bilang, Tuhan tersenyum. Adakah kutemukan iman di bumi ini? Oh, ternyata ada. Amin. Amin. Ada, karena kita mau melakukannya. Walaupun itu sulit, kita menanggalkan daging kita ini Bapak Ibu. Karena saya katakan tadi, kita terbiasa dengan melakukan kepuasan kita sendiri. Kepuasan daging kita. Mau lakukan ini, lakukan aja. Tidak pusing Tuhan sakit hati, nggak lihat kita. Mau ngomong-ngomong aja, mau gosip-gosip aja. Mau ngata-ngatain orang, lakukan aja seenaknya. Memuaskan segala sesuatu. Nah ini yang harus kita sangkali, yang ini kita harus lepaskan dalam kehidupan kita. Aku gak mau lagi Tuhan, aku pengen menyenangkan Engkau, aku ingin Kau temukan aku. Masih ada orang yang punya iman di bumi ini. Sehingga Tuhan kiranya Engkau temukan, di matamu aku berkenan, di antara manusia. Wow, dia sibuk mencari perkara yang di atas. Dia sibuk untuk menyenangkan aku, kata Tuhan. Yang itu sibuk dengan urusan duniawi. Aduh, itu menyakiti hatiku. Dia cari, banyak orang-orang di dunia ini yang sibuk dengan dunia, menikmati dunia ini. Sangat sedikit itu ada di ujung sana, yang ada di pelosok sana. Orang yang melakukan kehendakku yang tidak dipandang oleh manusia. Walaupun kita tidak dipandang oleh manusia, amin. Kita mau dipandang oleh Tuhan. Walaupun manusia tidak memandang kita sebelah mata. Wah, apa itu gereja itu? Tidak apa-apa Bapak Ibu. Amin. Saya tidak peduli dengan akuan manusia sekarang. Saya tidak peduli manusia mau bilang apa Bapak Ibu. Saya mau kejar keberkenanan saya sama Tuhan. Saya cari perkenanan Tuhan. Tuhan, yang saya lakukan ini sudah berkenan enggak? Apa yang saya sampaikan kebenaran ini sesuai dengan kehendak-Mu enggak?
Saya selalu berperkara sama Tuhan, Bapak Ibu. Saya tidak mau salah di mata Tuhan. Tuhan bilang, kalau hidup kita berubah, hidup kita semakin rendah hati, berarti apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, itu saja Bapak Ibu. Kalau yang saya katakan tadi, katanya saya melakukan kebenaran firman Tuhan tentang berkat, tapi hidup saya semakin sombong, berarti itu bukan kebenaran yang Tuhan ajarkan, yang harus kita ajarkan, yang kita harus lakukan di dalam kehidupan ini, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Itu kita minta sama Tuhan, Tuhan bukakan, singkapkan, berikan aku mata yang bersih untuk melihat, cari gereja mana yang benar. Berdoa Bapak Ibu, jangan tanya kepada manusia. Jangan tanya kepada pendeta ini, Pak, ini pendeta ini, pendetaku itu sudah benar atau belum ya? Salah Bapak Ibu. Bapak Ibu cari, tanya Tuhan, ini pendetaku ini benar gak melakukan kebenaran? Berdoa di mata Tuhan, lihat hidupnya, lihat perbuatannya. Segala satu lihat dari buahnya Bapak Ibu. Jangan dari lihat, saya tunjukkan, nih lihat nih, gerejaku nih, wow, gereja yang penuh, mobilnya banyak, belum tentu Bapak Ibu. Amin. Belum tentu Bapak Ibu menipu. Ya. Paham ya Bapak Ibu, segala sesuatu kelihatan di mata dunia itu wow, belum tentu itu benar di mata Tuhan. Amin. Belum tentu. Saya juga pengen Bapak Ibu, sebab kebenaran yang seperti ini tidak laku. Kebanyakan orang suka cari gereja yang mujizat, gereja yang berkat-berkat, penuh itu gereja. Kalau kita menyampaikan kebenaran ini, menyangkali diri, kuduslah kamu, melakukan kehendak Tuhan, diajarkan dengan sungguh meninggalkan dunia ini, orang gak mau Bapak Ibu. Gak suka orang. Padahal ini membawa kita di dalam kekekalan, mempersiapkan kita nanti masuk di dalam kekekalan, membawa kita di langit baru, bumi baru. Karena tujuan kita tuh ke sana. Di dunia ini sementara, apalagi sekarang ini Bapak Ibu. Dunia tidak menentu. Apa yang kita cari? Aduh, saya sangat sedih melihat orang masih sibuk dengan keinginan dunia ini, bukan tambah baik. Sangat sedih saya Bapak Ibu. Sangat sedikit itu kata firman Tuhan itu benar Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang saya sering frustasi juga untuk melihat sudah disampaikan kebenaran, jemaat masih aja, aduh nakal. Masih tidak menghormati Tuhan. Kalau saya jangan dihormati tidak jadi masalah, tapi kebenaran yang saya sampaikan itu dihargai dan dihormati, dilakukan dalam hidup. Ada yang disampaikan, saya tahu itu benar nih, apa yang Mami sampaikan itu kebenaran. Tapi gimana aku gak bisa aku lakukan? Ya. Banyak orang kalau ada firman Tuhan, iya aku tahu itu kebenaran, bagus, amin. Tapi belum tentu dia mempraktekannya dalam kehidupan. Berat memang. Tidak ada pilihan Bapak Ibu. Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawanya. Amin. Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan mendapatkannya. Ini standar kita menjadi orang Kristen. Seperti Rasul Paulus, seperti iman Abraham, seperti Daniel, Ishak dan Abednego. Kita memiliki hati kehidupan mereka mengikuti Tuhan, militan. Seperti itu standar menjadi orang Kristen. Rasul Paulus
Itu standarnya. Ya yang sempurna tentu Tuhan Yesus, amin. Teladan kita yang lebih sempurna itu Tuhan Yesus. Tapi standar manusia seperti Rasul Paulus, seperti Abraham, imannya, tokoh-tokoh yang ada di Alkitab yang kita harus contohi, itu standar kita Bapak Ibu. Ini banyak di luar standar berkat yang dicari. Bukan berarti kita tidak menikmati berkatnya Tuhan. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Kita akan diberkati secara juga jasmani, kita juga dicukupi oleh Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, mengerti ya. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semuanya pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian ini tadi Bapak Ibu, supaya kita sadar dan kita pengen pulang bersama Tuhan Yesus. Amin. Sebab itu selama kita ada di dunia ini, yuk kita bertobat. Yuk kita mencari perkara-perkara yang di atas. Karena kita pasti pulang. Yuk kita perkarakan. Setelah mati itu kemana? Kita angkat pujian ini, pulang bukanlah sebuah kemungkinan. Amin. Haleluya. Perkarakan hidup kita. Habis ini kita kemana? Supaya kita tidak ditolak sama Tuhan. Mengerikan Bapak Ibu di tahta pengadilan. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian ada saat detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela, kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan, tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang, ke sana. Setiap insan, setiap insan terima panggilan. Hari ini atau esok lusa, akhir perjalanan hidup, jalan hidupmu, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Wahai kau yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan
pasti, semua sirna tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kebenaran. Kau selalu mengingatkan kami, ya Bapa, menyadarkan kami Tuhan supaya hidup berkenan kepadamu, sehingga kami nanti saat kami dipanggil oleh-Mu Bapa, Tuhan temui kami, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapa, inilah kerinduan kami, kami tidak mau ditolak Tuhan. Di saat tahta pengadilan-Mu, Bapa, selamatkan umat-Mu. Bapa, selamatlah orang-orang yang dikasihi, yang kami kasihi Bapa. Selamatkan anak-anak kami, cucu menantu kami, kakak, ipar-ipar, adik-adik, keponakan kami Tuhan. Selamatkan mereka, jemaat GBI Bukit Raya ini Bapa. Selamatkan, selamatkan Bapa, sadarkan mereka Tuhan, inilah hamba-Mu. Utuslah hamba-Mu Bapa untuk menjadi saluran berkah buat saudara-saudaraku. Bapa, mampukan hamba-Mu untuk menjadi teladan, menjadi contoh. Yesus, Yesus, ya Ralamo, ya Ralamo, Ina ya Ralama ya Sienamo. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Tidak ada yang mustahil jika kami mau melakukan kehendak-Mu, jika kami mau berjuang untuk melakukan kehendak-Mu ini Tuhan, jika kami mau rela memberi hidup kami untuk menjadi berkat, apapun harga yang dibayar. Seperti Engkau yang sudah memberikan contoh dan teladan dalam kehidupan ini, sehingga kami diselamatkan karena pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami juga rindu Bapa,
saudara-saudara kami, untuk saudara-saudara kami. Yesus, ya dalam masuk Tuhan Bapa. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan perkarakanlah diri. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Di sana kami pulang bersama. Di sana kami pulang bersama. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.